Halo guys, pernah nggak sih kamu penasaran film dewasa pertama kali dibuat kapan dan bagaimana ceritanya? Nah, di video kali ini bakalan dibongkar tuntas sejarah dan fakta menarik di balik film dewasa pertama kali di dunia, plus sedikit sejarahnya di Indonesia. Yuk, tetap stay tune di video ini. Oke, ceritanya ya. Jadi film dewasa itu secara umum artinya film yang menampilkan konten seksual eksplisit yang hanya boleh ditonton oleh orang dewasa. Film jenis ini sebenarnya sudah ada sejak era awal perkembangan film itu sendiri. Nah, film dewasa pertama kali di dunia perkirakan dibuat pada tahun 1896 di Prancis oleh seorang pembuat film bernama Louis Eugène Pirault. Film ini berjudul La Changeur de la Mairie atau dalam bahasa Inggris itu Bad Time for the Bridge. Film ini berdurasi sekitar 7 menit dan tanpa suara karena memang masih zaman film bisu, jadi nggak ada percakapan, nggak ada suaranya gitu. Film bisu ya dulu tahun 1880-96 eranya film bisu ya. Ceritanya tuh film ini cukup sederhana tapi cukup kontroversial saat itu. Filmnya bercerita tentang pasangan pengantin yang baru saja menikah dan ada adegan erotis di dalamnya, seperti perempuan yang melepas pakaiannya. Artis yang membintangi film ini bernama Louise Willy, yang langsung menjadi terkenal setelah film tersebut. Film ini itu jadi pionir karena membuka jalan produksi film-film dewasa berikutnya di seluruh dunia. Ya, pionir film ini. Walaupun film-film seperti ini pada masa itu sering dianggap tabu dan banyak protes. Kalau di Indonesia sendiri ya, kita kali ini ngomongin Indonesia. Sejarah film dengan unsur dewasa mulai muncul agak berbeda. Meski film eksplisit modern tidak resmi ada, aktris Nurna Ningsih di era 1950-an hingga 1970-an dianggap sebagai ikon pertama film dewasa atau film erotis di Indonesia. Dia dikenal berani tampil di beberapa adegan yang kontroversial pada zamannya dan membuka diskusi soal seni dan erotika dalam perfilman Indonesia. Pertama-tama, perlu kita sadari bahwa film dewasa atau film dengan konten eksplisit secara resmi dilarang pemerintah Indonesia. Namun di era digital dan internet seperti sekarang, beberapa karya dengan genre ini tetap dibuat dan beredar, meskipun secara ilegal dan seringkali tanpa izin resmi. Ya, masih banyak orang yang membuat film dewasa dan atau istilahnya bokep itu banyak orang karena kebutuhan ekonomi, mungkin karena pasar ini terus meningkat ya. Apa yang menjadi alasan muncul film dewasa buatan Indonesia? Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain permintaan pasar yang cukup besar dari beberapa kalangan tertentu, meski secara terbuka tidak bisa diakui. Adanya teknologi yang lebih mudah diakses sehingga siapa saja bisa membuat dan menyebarkan konten tersebut. Faktor sosial dan budaya yang kompleks, termasuk dalam kebebasan berekspresi dan tabu seksual di masyarakat. Ya, ngeri. Dampak dari keberadaan film dewasa ini bagi masyarakat dan pelaku industri. Dari sisi masyarakat, tentu ada risiko penyebaran nilai yang tidak sesuai dengan norma dan keagamaan di Indonesia. Dari pelaku yang membuat penyebaran film dewasa menghadapi risiko hukum yang serius termasuk denda dan penjara. Ada pula risiko penyalahgunaan data pribadi dan eksploitasi, terutama jika melibatkan artis atau figur publik tanpa persetujuan.
Nah, sekarang bagaimana pemerintah dan pihak berwajib menangani masalah ini? Ya, pemerintah Indonesia aktif melakukan pemblokiran akses website ilegal, penegakan hukum terhadap pembuat dan penyebar, serta kampanye edukasi tentang bahaya dan konsekuensi film dewasa ilegal. Di sisi lain, penting juga bagi kita semua untuk memahami dan mendukung upaya edukasi seksual yang sehat dan bertanggung jawab, sehingga masyarakat mendapat informasi yang benar tanpa harus mencari dari konten-konten yang ilegal dan beresiko. Ya, itulah pembahasan mengenai film dewasa buatan Indonesia. Jika teman-teman punya pendapat atau ingin berbagi informasi lebih lanjut, silahkan tulis di komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik dan informatif dari channel M. Faik Haidar. Ya, oke. Sebelum aku potong dan akhiri, jadi film dewasa ini penegasan ulang ya teman-teman. Film dewasa itu sebenarnya adegan, ya sebenarnya sebuah film dengan konten yang mengarah ke seksual eksplisit. Di Indonesia, ya film kayak gini jelas dilarang dan nggak ada yang resmi beredar secara legal. Tapi namanya juga zaman digital. Tetap aja ada yang nekat buat dan nyebarin film semacam ini walaupun ilegal. Nah, ini nih yang bikin susah. Kenapa bisa ada? Pertama, permintaan dari sebagian orang yang penasaran atau memang cari hiburan kayak gitu tetap ada. Ya, entah di grup apapun itu, something like that, entah grup tele, WA itu ada, beneran ada, dan Telegram itu ada, dan mirisnya lagi itu suruh bayar teman-teman, hancur. Jadi teknologi kamera dan internet yang gampang diakses bikin siapapun bisa bikin dan unggah konten dewasa tanpa kontrol yang ketat. Tapi ada sisi gelapnya juga loh. Para pembuat dan penyebar film ini bisa kena masalah hukum serius. Hati-hati teman-teman yang kalau mau kerja kayak gini, hati-hati aja. Ya, bahkan ada yang sampai di penjara. Selain itu ada risiko eksploitasi dan penyalahgunaan privasi, apalagi kalau melibatkan orang yang gak rela. Dan please teman-teman, buat yang pacaran atau berhubungan dengan seseorang, hati-hati. Jangan sampai kamu pacaran terus merekam saat kamu lagi HS atau berhubungan badan, itu direkam oleh pasanganmu. Bisa jadi ini buat konten teman-teman, hati-hati, dan terus dijual belikan. Makanya saran dari aku pribadi, jangan pacaran, banyak negatifnya ya. Oke, penutup resolusi di video kali ini. Tapi jangan khawatir teman-teman, pemerintah dan pihak berwajib ya gak tinggal diam. Mereka rajin blokir situs ilegal ya, menangkap pelaku yang bikin atau nyebarin, dan ngasih edukasi supaya kita semua lebih paham resiko dan bahaya dari film dewasa ilegal ini. Di sisi lain, kita juga harus dukung edukasi seksual yang sehat dan sesuai budaya kita, supaya nggak perlu cari-cari yang berbahaya dan nggak jelas. Tapi kalau menurut saya pribadi, mending pemerintah itu membolehkan, jangan terlalu ketat dan jangan terlalu, intinya harus lebih jelas hukumnya. Biar apa? Biar kalau ada orang-orang yang mohon maaf ini terjerumus di kayak gini atau memang passionnya di ini, biar orang itu mempunyai kegiatan dan bisa jadi cuan. Kalau saran saya ya, jangan setengah-setengah lah buat pemerintah di negeri ini, di negeri Konoha ini. Jadi thanks banget yang udah nonton sampai akhir, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Haidar Indonesia. Bye, thanks for attention. See you, sampai jumpa di video berikutnya.